Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita akan melanjutkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada satu kaum untuk memerangi mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 orang laki-laki dan berpesan, "Janganlah kamu panggil Ali dari belakang dan katakan kepadanya, janganlah kamu perangi mereka sebelum mendakwahi mereka." Al-Haythami mengatakan, juz 5 halaman 305, bahwa para rawinya adalah rawi-rawi yang sahih. Selain Utsman bin Yahya Al-Qarqasani, dia adalah rawi yang thiqah. Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawai dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk keluar. Setelah Ali berangkat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, "Susullah dia, dan janganlah kau panggil dia dari belakang, dan katakan kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk menunggunya. Dan katakan lagi, janganlah kamu perangi suatu kaum hingga selesai mendakwahi mereka." Dalam kitab Kanzul Ummal juz 2 halaman 297. Di dalam riwayat Abdul Razak dari Ali radhiyallahu anhu, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ketika mengutusnya, "Janganlah kamu memerangi satu kaum hingga mendakwahi mereka." Telah disebutkan dahulu dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu di dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali pada pertempuran Khaybar, "Berjalanlah kamu dengan tenang hingga kamu sampai di halaman mereka. Lalu serulah mereka kepada agama Islam dan beritahukanlah kepada mereka mengenai hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada ternak unta yang merah." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan kata Tirmizi ini adalah hadis hasan. Juga At-Tabarani dan Al-Hakim dari Farwa bin Musaik Al-Gutaifi radhiyallahu anhu, katanya, "Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memerangi orang yang berpaling dari Islam di antara kaumku bersama orang-orang yang sudah menerima Islam?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Silahkan.' Kemudian timbul pikiran lain dalam diriku, sehingga aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, kukira aku tidak akan mampu memerangi mereka karena mereka adalah penduduk Sabah dan mereka lebih kuat.' Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan aku dan mengizinkanku untuk memerangi kaum Sabah itu. Ketika aku kembali dari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewahyukan ayat Al-Quran mengenai kaum Sabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang tengah dilakukan Al-Gutaifi?" Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang dari perkemahanku untuk memanggilku dan mendapatiku telah memulai berjalan, sehingga dia melarang. Ketika aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati beliau sedang duduk dikelilingi para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah kaum itu kepada Islam lebih dahulu. Siapa di antara mereka yang bersedia, maka terimalah mereka. Namun siapa yang menolak, janganlah kamu tergesa-gesa memerangi mereka sampai hal itu dilaporkan kepada aku." Berkatalah seorang laki-laki yang ada di situ, "Wahai Rasulullah, apakah Sabah itu nama satu tempat atau nama seorang wanita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabah bukanlah nama tempat ataupun wanita. Ia adalah seorang laki-laki yang menurunkan 10 kaum bangsa Arab. 6 di antara mereka tinggal di Yaman dan 4 yang lainnya tinggal di Syam. Mereka yang tinggal di Syam adalah Laham, Juzam, Ghassan, dan Amilah. Sedangkan yang tinggal di Yaman adalah Az, Kinda, Himyar, Al-Ashariyun, Anmar, dan Muzhij." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang termasuk Bani Anmar?"
Jawab Rasulullah, mereka diantaranya adalah Bani Jas'am dan Bani Bajilah. Hal itu tertulis dalam kitab Kanzul Ummal, juz 1 halaman 260. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abdu bin Humaid dari Farwa radhiyallahu anhu katanya, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku memerangi kaumku yang menolak Islam dengan mereka yang telah menerimanya? Ya, jawab Rasulullah, perangilah orang yang menolak Islam di antara kamu dengan orang yang telah menerimanya. Ketika aku telah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggilku dan berkata, janganlah kamu memerangi mereka sebelum menyeru mereka kepada Islam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai Sabah? Apakah yang merupakan lembah atau gunung? Atau apakah yang lainnya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai 10 orang anak. Kemudian Farwa menyebutkan hadis tersebut secara lengkap. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.